Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang pecahan. Seperti apa sih konsep pecahan itu? Supaya lebih jelas, coba kita perhatikan contohnya. Nah, misalkan di sini kita punya apa ini? Ya, tempe, satu buah tempe. Lalu tempe ini kita bagi menjadi dua bagian seperti ini. Nah, masing-masing bagian tempe yang sudah dibelah ini nilainya adalah setengah atau 1/2. Kenapa disebut 1/2? Karena ini adalah satu bagian tempe dari dua potong tempe yang ada. Nah, jika satu yang di atas itu adalah bilangan bulat, maka 1/2 ini adalah pecahan, ya. Jadi pecahan itu sendiri terdiri dari pembilang di bagian atasnya dan di bagian bawahnya disebut dengan penyebut, ya. Contohnya di sini adalah 1/2, 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nanti bisa angka lain, misalnya 3/4 atau 5/6. Nah, itu yang atasnya itu adalah pembilang dan yang bawahnya adalah penyebut. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan contoh lainnya. Nah, kali ini kita buat sebuah kotak. Kotak ini kita akan arsir setengahnya seperti ini. Berapa nilainya? Yap, nilainya adalah 1/2. Kenapa 1/2? Karena dari dua bagian kotak yang ada satu bagian yang diarsir, maka nilainya adalah 1/2. Coba sekarang kita tambah lagi bagiannya menjadi seperti ini. Ada berapa bagian? Ya, ada 1, 2, 3, 4 dan dengan dua bagian yang diarsir. Berarti nilai pecahannya adalah 2/4. Ya. Kenapa 2/4? Karena ada dua bagian yang diarsir dari 4 bagian yang ada. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan jumlah kotak berikutnya yang ini? Berapa bilangan pecahannya? Coba kita hitung. Semuanya berjumlah 8 bagian dengan 4 bagian kotak yang diarsir. Berarti kita tuliskan pecahannya adalah 4/8. Ya, seperti itu. Ini adalah konsep dari pecahan. Sekarang kita lanjut, bagaimana kalau kotaknya seperti ini? Ada 1, 2, 3, 4 kotak dengan dua bagian yang diwarnai atau diarsir. Apakah bisa ditulis pecahannya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak menunjukkan bagian yang sama, ya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Porsinya tidak sama atau persisi, maka ini tidak bisa disebutkan sebagai bentuk dari pecahan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan pecahan. Seperti apa sih konsep membandingkan pecahan? Ya, kita sudah belajar tentang perbandingan lebih kecil dari atau lebih besar dari. Lambangnya seperti ini. Nah, seperti ini artinya adalah lebih kecil dari. Sedangkan untuk menunjukkan lebih besar dari adalah lambangnya seperti ini. Ya. Ini adalah lambang dari perbandingan. Sekarang kalau ada dua bentuk gambar pecahan seperti ini, yang sebelah kiri nilainya adalah 2/4, sedangkan yang sebelah kanan berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, manakah yang lebih besar dari pecahan di atas? 2/4 jelas lebih besar daripada 1/4. Maka kita gunakan bentuk lambang perbandingannya, yaitu yang ini, ya, yang lancip seperti tanda panah seperti ini. Oke, contoh lainnya supaya kita lebih paham tentang konsep membandingkan pecahan. Misalkan di sini ada kedua gambar. Ya, yang paling kiri nilai
nilai gambarnya, pecahannya bernilai 1/2. Sedangkan yang paling kanan, berapa nilainya? Yap, 1/4. Nah, 1/2 titik-titik lebih kecil atau lebih besar daripada 1/4? Kalau kita lihat di gambarnya, maka 1/2 lebih besar daripada 1/4. Karena lebih besar, maka kita gunakan lambang perbandingannya yang ini, ya. Contoh lainnya, nah ini lebih banyak lagi bentuk bagian-bagiannya. Yang paling kiri, bilangan pecahannya bernilai 4/8, sedangkan yang paling kanan nilai pecahannya adalah 5/8. 4/8 lebih besar atau lebih kecil daripada 5/8? Yap, jawabannya adalah lebih kecil. Maka kita tulis lambang perbandingannya seperti ini. 4/8 lebih kecil daripada 5/8. Nah, seperti itu ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tadi anak-anak sudah menyimak video pembelajaran yang menjelaskan tentang membandingkan nilai pecahan kan? Nah, sekarang Bulia akan sedikit membahas lagi tentang cara membandingkan nilai pecahan. Coba anak-anak perhatikan kedua gambar berikut ini. Nah, di sini ada gambar pizza yang dibagi 3 dan ada pizza yang dibagi 4. Nah, untuk pizza yang dibagi 3 ini telah diambil satu bagian. Maka jika kita tuliskan dalam nilai pecahannya adalah 1/3. 3 ini karena ada 3 bagian. Lalu yang ini 4 bagian ini diambil satu bagian. Maka menuliskan nilai pecahannya adalah 1/4. Maka untuk menentukan nilai pecahan manakah yang lebih besar, maka kita lihat dari bagiannya yang lebih besar. Kalau ini bagiannya dengan yang ini, kira-kira besar yang mana anak-anak? Bagiannya besar yang 3 ya, karena di sini lebih besar pizza bagiannya. Nah, maka 1/3 dibandingkan dengan 1/4, nilainya lebih besar yang 1/3. Oke, sekarang Bulia akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, di sini coba perhatikan. Nanti anak-anak setelah tadi menyimak video pembelajaran dan sedikit pembahasan materi dari Bulia, anak-anak nanti coba perhatikan setiap gambarnya. Di sini ada arsiran 2 dari 5 kotak yang ada di sini. Nah, lalu di sini ada 3 arsiran dari 5 kotak yang ada di sini. Nanti anak-anak berikan di sini, tuliskan nilai pecahannya. Lalu pada titik-titik ini adalah lambang dari besaran nilainya, apakah cucuknya ke kanan atau cucuknya ke kiri. Begitu ya anak-anak ya. Nah, sekarang yang nomor 2 juga. Di sini ada dari 6 kotak, ada 2 yang diarsir, yang di bawah ada 6 kotak, lalu ada 4 yang diarsir. Nanti anak-anak tentukan nilai pecahannya, lalu dituliskan lambang dari perbandingan nilai pecahannya, apakah sudutnya ke kanan atau ke kiri. Nah, begitu juga nomor 3 dan 4 ya anak-anak ya. Di sini sudah ada nilai pecahannya, anak-anak tinggal memberikan lambang dari perbandingan nilai pecahannya, apakah sudut ke kanan atau sudut ke kiri. Nanti anak-anak berikan jawabannya pada titik-titik ini ya. Jangan lupa nanti dituliskan di buku tugas kalian. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya kepada orang tua kalian atau bisa langsung kepada Bulia ya. Untuk materi kali ini cukup sekian dulu dari Bulia. Terima kasih. Bulia akhirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.